Rasulullah SAW pertama demo berlangsung selama 10 tahun, yakni dari sejak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW tanggal 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Langkah awal Rasulullah datang ke Madinah. Proses pembangunan Masjid Nabawi. Setelah tinggal beberapa hari di Madinah, Rasulullah berkeinginan untuk membangun masjid yang memiliki beberapa fungsi. Atas petunjuk dari Allah, unta yang dikendarai Rasulullah menunjukkan tempat pembangunan Masjid Nabawi. Unta tersebut berhenti tepat di depan pekarangan rumah Abu Ayyub. Kemudian Rasulullah mencari pemilik tanah yang akan dibangun di Masjid Nabawi. Ternyata tanah tersebut milik Suhail dan Sahil. Maka kalian berdua pemilik tanah ini, aku ingin membelinya untuk lokasi pembangunan masjid. Anda tidak perlu membelinya oleh Rasul, kami sengaja membelinya. Kali ini Rasulullah menolak hadiah yang akan diberikan kepada beliau. Hal ini karena dikarenakan Rasulullah ingin beramal menggunakan hartanya sendiri. Sekali, kali ini aku tidak bisa menerima hadiah dari kalian. Keesokan harinya Rasulullah mulai membangun Masjid Nabawi. Selama pembangunan Rasulullah langsung turun tangan. Masjid Nabawi di awal pembangunannya didirikan dengan sangat sederhana. Fondasi masjid berasal dari bebatuan yang keras, dindingnya terbuat dari batu bata yang terbuat dari tanah liat. Tiang-tiang masjid berasal dari pohon kurma, sedangkan atapnya diambilkan dari pelepah daun kurma. Proses persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Madinah adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Sangkar selanjutnya, setelah membangun masjid di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan dua kaum, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Dua kaum ini bisa saling melengkapi satu sama lain. Orang dari Mekah adalah pedagang bukan berkebun atau bidang pertukaran, seperti yang dilakukan penduduk Madinah. Kaum Muhajirin merasa kesepian dan ketakutan selama tinggal di tempat baru. Beberapa di antara mereka ada yang berhijrah sendirian, sementara anggota keluarga yang lain tetap tinggal di Mekah. Kaum Muhajirin harus menyesuaikan diri dengan cuaca Madinah yang berbeda dengan cuaca di Mekah, yaitu sangat dingin di musim dingin dan sangat panas di musim panas. Rasulullah SAW menyadari kesulitan yang dihadapi kaum Muhajirin, kemudian sudah berinisiatif untuk menjalin persaudaraan khusus antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Peristiwa ini terjadi salah satu kaum Ansar bernama Anas bin Malik. Rasulullah berharap dengan adanya persaudaraan khusus ini dua kaum bisa saling tolong menolong. Kesulitan yang dihadapi kaum Ansar dapat teratasi sedikit demi sedikit dengan bantuan kaum Muhajirin. Mempersaudarakan sekitar 80 orang yang dipilih langsung oleh beliau, 2 orang, seorang kaum Muhajirin dan 1 kaum Ansar. Sa'ad bin Rabi, salah satu orang terkaya di Madinah, dia menawarkan sebagian harta yang dimilikinya untuk diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Dalam persaudaraan ini juga berlaku pola ketetapan saling mewarisi harta, namun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihapus setahun kemudian, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 75 yang berbunyi, وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. jadi walaupun mereka tidak mewarisi harta hubungan mereka tetap terjalin di atas akidah dan ukhuwah Islam. Dan Rasulullah berhasil menghapuskan perbedaan antara kedua kaum, dan Rasulullah berhasil menghapus kesombongan dari kaum yang lebih baik dari kaum lainnya.